Di samping kita adalah Rolls-Royce Spectre, mobil listrik murni pertama dari Rolls-Royce. Dan di video kali ini kita bakal menjawab satu pertanyaan penting. Apa arti tenaga listrik untuk Rolls-Royce? Pertama kali saat kita masuk, kita notice bahwa dia tetap punya suicide doors khas beberapa Rolls-Royce seperti Phantom dan Phantom Drophead. Nah, kabinnya luar biasa, banyak kulit banteng dan banyak jahitan kontras, dan nuansanya bisa kita pilih mix and match antara warna, piping, dan jahitan sesuai dengan selera kita masing-masing. Dan kalau misalnya kalian lupa, semua Rolls-Royce datang dengan payung eksklusif yang dibuat senada dengan mobilnya. Bisa dipakai pas kita kepanasan biar nggak panas, atau pas hujan biar kita nggak kena hujan. Dan kalau udah selesai, di tempatnya ada elemen pemanas biar kalau payungnya basah, bisa cepat kering. Dan pintu ini kalau pengen nutup bisa pakai tombol atau tinggal injek pedal rem, dia bakal ya. Sekarang kita lagi cobain si Rolls-Royce Spectre ini, dan di first impression yang kemarin, gue pernah bilang kalau misalnya tenaga listrik ini cocok banget buat mobil sekaliber atau sekelas Rolls-Royce, karena dari dulu yang mereka kejar itu benar-benar sebuah arti atau definisi dari effortless. Mesin V12 twin turbo yang lama tuh benar-benar effortless waktu dipakai di Ghost, Phantom, Cullinan, Ghost Black Badge, semuanya benar-benar powerful tapi effortless dan halus. Dan ini bikin si Spectre ini jadi masuk akal banget buat menggunakan tenaga listrik. Tapi, baik lagi, semua pabrikan mobil itu sekarang punya banyak banget mobil listrik. Jadi, teknologi listrik di Rolls-Royce Spectre ini mungkin bisa dibilang gapnya nggak banyak antara tenaga listrik Spectre dengan tenaga listrik mobil-mobil listrik lain yang kastanya di bawah mobil ini. Jadi, apa spesialnya gitu? Mengingat sekarang kita bisa membeli mobil listrik yang mungkin harganya nggak sepantara sama Spectre, tapi kita dapat ketenangannya, halusnya, dan sama-sama nggak bersuara juga. Tapi cuma modal tenang dan tanpa suara itu tidak menjadikan mobil kalian Rolls-Royce. Sebagaimana kalau misalnya kita bisa main bola, nggak otomatis kita Cristiano Ronaldo. Sebagaimana kita bisa main gitar, tidak otomatis kita Joe Satriani. Masih banyak faktor yang bisa menjadikan mereka itu mencapai status, kedudukan, dan kejayaan yang mereka raih. Jadi gak cuma sekedar modal tenang tanpa getaran dan tanpa suara bisa jadi Rolls-Royce. Gak seperti itu. Pertama-tama dimulai dari bantingannya, dan yang namanya Rolls-Royce itu terkenal dengan bantingan yang benar-benar kayak magic carpet ride, berasa di atas awan, berasa di atas angin, karena bantingan itu lembut banget. Dan mobil ini sebenarnya juga punya bantingan yang lembut, tapi ada sedikit catatan bahwa dia adalah sebuah mobil 2 pintu dengan 4 seater dengan apa ya, mungkin konsep sebuah GT. Jadi Rolls-Royce masih memberikan sedikit feedback dari aspal atau jalanan ke mobil ini. Sebagai contoh, kalau misalnya kita lewati speed trap dengan mobil ini, kita masih bisa ngerasain kalau oh iya ini ada speed trap, tapi feedback yang masuk itu benar-benar cuma sedikit buat kita notice ada speed trap, tapi udah gitu aja. Gak ada mengganggunya sama sekali. Kualitas bantingan dari Rolls-Royce dengan caranya membaca jalanan luar biasa. Dan kedua, feeling dari setirnya ini yang diameternya gede,
lingkarnya juga tebel, enak banget digenggam, mantep ya. Dan lihat deh, ini setirnya enteng banget, dan ini membantu mobil ini kerasa lebih kecil daripada aslinya. Padahal mobil ini panjangnya 5 meteran dan beratnya, semua mobil listrik berat, tapi ini salah satu yang paling berat, dia bisa sekitar 3 ton. Tapi untuk manuvernya, mobil ini bisa dibilang gampang, lebih gampang daripada seharusnya, karena dia memakai teknologi 4-wheel steering. Jadi putar balik kayak gini tidak akan mengintimidasi kita sebagai drivernya. Udah. Dan kalau kalian denger, itu suara sennya. Nih, denger ya. Itu direkam oleh Rolls-Royce secara istimewa dengan 2 flute atau 2 gelas gitu ya, yang diadu secara bersamaan sehingga menghasilkan bunyi seperti tadi. Waktu first impression gue nggak terlalu jelas dengernya, tapi sekarang lebih jelas. Suaranya sih satisfying banget. Dan katanya adalah sebuah mobil listrik dengan tenaga 570 horsepower lebih dan torsi 900 Nm. Kita nggak perlu ragu soal tarikannya. Dan yang namanya mobil listrik tentu saja naturalnya adalah mobil ini tidak punya suara. Tapi Rolls-Royce menggandeng Hans Zimmer, seorang komposer berbakat dan legendaris yang udah ngasih skor film ke film-film legendaris kayak misalnya Rush gitu, itu tuh yang apa namanya, dokumenter rivalitas antara Niki Lauda sama James Hunt. Itu film bagus banget, dan dia punya soundtrack yang bagus dan gagah gitu. Dan di mobil ini ada namanya Rolls-Royce Sound. Kita udah nyalain, semoga kedengeran ya. Dan dia kedengerannya waktu di kecepatan rendah dan menengah, terutama waktu kita berakselerasi. Mungkin semoga bisa dengerin ya. Ini di 30, kita bakal diem. Suaranya kesannya gagah, megah, dan agung gitu. Pas sama karakter Rolls-Royce. Dan kalau menurut klaim dari Rolls-Royce, Spectre ini bisa berjalan hingga 530 km kalau baterainya penuh. Dan kalau habis, kita tinggal cas aja. Dan kayaknya sih hampir semua pemilik Rolls-Royce bakal ngecasnya di rumah ya. Karena kita yakin orang yang punya Rolls-Royce pasti rumahnya udah cukup kuat buat ngecas mobil listrik. Ya pasti bisa di fast charging juga ya, dengan daya yang sangat besar. Plus, dia masih mempertahankan ciri-ciri khas opsional Rolls-Royce seperti kakak-kakaknya Ghost, Phantom, Cullinan adalah Starlight Headliner atau atap plafon dengan hiasan LED yang membentuk bintang. Dan seperti biasa, kita bisa custom bintangnya, mau bintang yang kayak gimana, entah bintang pas ulang tahun, anniversary, pokoknya hari-hari lain yang kita anggap penting, Rolls-Royce bisa kombinasikan rasi bintangnya sesuai permintaan kita. Dan pertama kali di Rolls-Royce Spectre ini adalah Starlight Door Trim. Jadi nggak cuma di plafon, kita juga bisa request door trimnya atau pintunya itu dikasih bintang-bintang juga. Tapi yang ini dia pakai panel kayu dan kulit warna biru muda. Nah, bicara soal mengemudikan mobil ini, tadi kita udah bilang kalau bantingannya tuh masih wow, kayak mengapung, mengambang khas Rolls-Royce, tapi masih ada sedikit feedback dari jalan, setirnya enteng, tenaganya nggak usah ditanya. Tapi kalau misalnya kita udah bicara karakteristik sebuah mobil listrik, dia punya regen yang cukup tegas gitu ya. Jadi gini, dia cuma ada 2 mode ketika berkendara, D, drive, sama B, brake. Brake ini dia benar-benar bisa one pedal driving, jadi kalau kita aktifin, dia tuh regennya kuat banget, bisa sampai mobil ini berhenti. Nah, kalau kita di D, dia masih ada regennya tapi nggak sekuat kayak tadi. Tapi kita nggak bisa atur regennya kayak misalnya level 1, level 2, level 3. Pokoknya pilihannya antara D sama B. Udah setegas itu. Dan salah satu hal yang Rolls-Royce banggakan ketika Spectre ini debut adalah instrumen layar yang katanya warna di layarnya, warna di speedometer itu bisa kita pilih waktu kita customize mobil ini, kita pengen warna apa. Tapi nggak bisa diganti-ganti. Ini sebuah langkah yang cukup unik ya. Kenapa? Karena kalau dulu Rolls-Royce itu membanggakan kalau misalnya kita bisa pilih warna di instrumen fisik sesuai yang kita mau. Jadi mau warnanya apa itu terserah kita, karena ngewarnain instrumen fisik sesuai dengan warna yang kita mau itu menuntut skill yang sangat-sangat tinggi, dan itu yang bikin kita appreciate atau admire terhadap sebuah Rolls-Royce. Tapi begitu kita berpindah ke era digital atau instrumen digital di mobil ini, kalian tahu nggak kalau misalnya di tool kayak Adobe Photoshop gitu kan ada namanya eyedropper tool. Artinya kita tinggal pilih titik warna yang kita mau dan muncullah formula warna yang kita mau. Kayak mungkin 6 digit kombinasi antara angka sama huruf gitu ya. Dan
jujur aja itu adalah proses yang gampang. Jadi apakah ketika kita specify warna dari si instrumen ini prosesnya tidak sesulit dulu? Ya, who knows, siapa tahu. Cuma ya worth bearing in mind aja sih. Dan sebagaimana sebuah Rolls-Royce, di keempat rodanya logo RR-nya itu selalu tegak. Ini ciri khas Rolls-Royce dari dulu. Ya, jadi itu dia Rolls-Royce Spectre. Mobil ini membuktikan kalau nggak cuma sekedar soal tenang tanpa suara dan tenaga gede buat jadi sebuah Rolls-Royce sejati. Jadi driving experience-nya itu juga menentukan gimana bantingannya, gimana rasa motor setirnya, gimana penampilan luar dalam, dan gimana status sosial yang bisa diberikan ketika kita memiliki mobil ini. Dan juga beberapa ciri khas seperti Starlight Headliner, pelek dengan logo RR yang selalu tegak, dan kekedapan suara yang luar biasa. Ini samping kita ada proyek, dan di dalam sini begitu kita tutup pintu dan jendelanya, itu nggak kedengeran apa-apa. Hening, tenang banget. Dan kalau misalnya kalian mikir, range 530 km kayaknya kurang deh. Oke, mungkin buat kalian kurang, tapi buat yang punya mobil ini 530 km itu cukup. Soalnya kalau toh mereka emang butuh travel atau jalan lebih dari 530 km, ya mereka pakai private jet. Mereka udah biasa pakai private jet, beli roti 400.000 kayak gitu-gitu, mereka udah biasa. Jadi ini adalah sebuah bukti kalau mobil listrik itu bisa memberikan sebuah karakter sebagaimana sebuah Rolls-Royce pada seharusnya. Dan menggunakan tenaga listrik, Rolls-Royce ini mungkin malah menjadi mobil yang lebih baik lagi. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.